Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Enmelda Putri dengan NIM 2130111106 dari PGMI 5C. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi malaikat dan tugasnya. Yang pertama yaitu pengertian malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak pernah makan dan tidak pernah minum, serta tidak memiliki nafsu seperti manusia. Mereka menjadi makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang perintahnya. Malaikat sendiri diciptakan dari cahaya atau nur. Tugas malaikat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat dengan berbagai keistimewaannya. Namun di samping itu, malaikat memiliki tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Tugas malaikat tersebut ditujukan kepada seluruh makhluk yang hidup yang ada di dunia ini. Nah, malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril ialah memiliki tugas untuk para rasul. Tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu pada rasul. Namun, di balik itu ada tugas lain yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Tugas tersebut adalah meniupkan ruh kepada setiap janin yang ada pada tubuh manusia. Nah, tugas malaikat Jibril juga untuk memenuhi atau menahan tugas manusia. Selain itu, malaikat Jibril juga bertugas untuk membawa rahmat. Rahmat itu ditujukan kepada mereka yang senantiasa menjaga kesuciannya ketika tiba sakaratul maut. Katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril? Padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Nah, tugas malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Adalah tugasnya memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia. Maka seluruh makhluk yang ada di bumi akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. Nah, selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Salah satu malaikat yang sudah dikenal banyak umat Islam adalah malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Ketika hari kiamat tiba, malaikat Israfil akan meniup sangkakala tersebut. Sangkakala adalah sejenis terompet. Sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat hari kiamat datang, malaikat Israfil akan meniupnya. Kemudian seluruh makhluk hidup yang memiliki nyawa akan mati. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala beberapa kali. Setelah ditiupan pertama selesai, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil. Kemudian Allah akan memberikan perintah untuk meniupkan trompet yang kedua. Nah, setelah tiupan kedua, Allah juga akan membangkitkan semua makhluk hidup yang sudah mati. Setelah tiupan kedua ini, terjadilah sebuah hari yang dinamakan dengan hari kebangkitan. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Az-Zumar, dijelaskan bahwa sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di bumi, di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiupkan sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan dari Allah. Nah, nama malaikat yang keempat yaitu malaikat Israel. Tugas malaikat ini yaitu untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di dunia. Semua makhluk yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sebuah proses pencabutan nyawa. Malaikat Israel lah yang bertugas untuk melakukan. Malaikat Israel adalah salah satu nama malaikat yang juga banyak dikenal oleh umat muslim. Malaikat Israel sangat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun harus membinasakan hal apapun. Tega untuk mencabut nyawa makhluk hidup asalkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta. Nah, malaikat selanjutnya yaitu malaikat mungkar. Ketika manusia meninggal, manusia akan berada di dalam kubur. Kemudian di alam kubur manusia akan didatangi malaikat untuk ditanya. Tugas malaikat yaitu yang menanyai manusia yang sudah meninggal adalah malaikat mungkar. Malaikat mungkar akan bertanya mengenai keimanan dari manusia itu. Selain itu, malaikat mungkar akan mendatangi
seseorang yang sudah berbuat banyak keburukan selama ia hidup di dunia. Malaikat mungkar akan mulai bertanya ketika selesai proses penguburan. Setelah 70 langkah, orang terakhir dari tempat kuburnya yang sudah pergi. Diceritakan bahwa malaikat mungkar akan datang kepada manusia dalam wujud yang menyeramkan. Malaikat mungkar akan datang dengan membawa godam sebagai senjatanya. Jika seorang manusia tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar, maka godam tersebut akan menghantam tubuhnya hingga hancur. Lalu manusia itu dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Jika pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh manusia, maka manusia itu akan dihancurkan kembali. Begitupun seterusnya hingga tiba di hari kebangkitan. Malaikat yang keenam yaitu malaikat nangkir. Tidak hanya malaikat mungkar yang bertugas datang ke alam kubur. Tugas malaikat ini juga dilakukan oleh malaikat nakir. Namun malaikat nangkir bertugas sebaliknya. Malaikat nangkir memiliki tugas untuk mendatangi orang yang berbuat baik selama hidup di dunia. Diceritakan bahwa malaikat nangkir akan datang kepada manusia dengan wujud yang indah dan bagus untuk dipandang. Selain itu, malaikat diceritakan pula bahwa orang yang didatangi oleh malaikat nangkir akan masuk ke dalam surga. Nah, selanjutnya yaitu malaikat rakib. Jangan ragu untuk berbuat baik saat tidak ada satupun orang yang melihatnya. Amalan baikmu akan tetap dicatat karena ini adalah tugas malaikat rakib. Malaikat rakib akan mencatat sekecil apapun perbuatan kita yang sudah kita lakukan selama hidup. Nah, selanjutnya yaitu malaikat atid. Tugas malaikat atid adalah kebalikan dari malaikat rakib. Jika malaikat rakib bertugas untuk mencatat amal baik, maka malaikat atid bertugas untuk mencatat amal buruk. Semua amal buruk yang dilakukan oleh manusia akan dicatat oleh malaikat atid. Meskipun kita melakukan perbuatan buruk dan tidak terlihat oleh siapapun, malaikat atid tetap melihatnya. Kemudian, amal perbuatannya, semua amalan yang sudah kita kerjakan akan diadili pada hari akhir nanti. Nah, selanjutnya yaitu malaikat malik. Tugas malaikat malik adalah menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka yang tidak beriman akan ditempatkan di dalam neraka. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, malaikat yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Tidak hanya pintu neraka yang dijaga oleh malaikat, pintu surga juga dijaga oleh malaikat Ridwan. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman. Mereka selalu melakukan amalan baik dan mengikuti perintah serta ditempatkan di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir ialah neraka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 35. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.